Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andrianto di channel YouTube Guru Deso. Oke, kali ini saya akan membahas materi trigonometri, yakni submateri persamaan trigonometri. Adapun kompetensi dasar pada submateri persamaan trigonometri ini adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri itu ada 3 rumus dasar yang dapat kita gunakan, yakni untuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. Jadi kalau seandainya nanti kalian ketemu dengan sebuah persamaan trigonometri, di mana persamaannya itu masih belum berbentuk sin X sama dengan sin A, maka kalian wajib mengubahnya ke dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Nah, kalau seandainya bentuknya itu sudah berbentuk sin X sama dengan sin A, maka nantinya kalian untuk menentukan penyelesaiannya itu atau untuk menentukan nilai X-nya ini, kalian dapat menggunakan X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat dan X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Dengan catatan, kedua rumus ini dapat kalian gunakan apabila persamaan trigonometrinya itu sudah kalian ubah ke dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Itu dia. Lalu berikutnya, yang kedua, yakni persamaan trigonometri dalam bentuk cos. Jadi kalau kalian ketemu persamaan trigonometri dalam bentuk cos, maka nantinya kalian wajib mengubahnya ke dalam bentuk cos X sama dengan cos A. Nantinya untuk menyelesaikannya persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos A, kalian dapat menggunakan rumus X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat dan X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Kalau yang pertama itu A-nya positif, yang kedua A-nya negatif. Lalu yang terakhir, yakni berbentuk tan X sama dengan tan A. Itu rumus dasarnya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 380 derajat. Di mana nilai K ini dan nilai K ini, semua nilai K ini merupakan anggota bilangan bulat. Ini dia. Di mana anggota bilangan bulat itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4 sampai seterusnya, ya. Jadi nanti kalau seandainya kalian ingin mencari nilai X ini di akhir penyelesaian kalian wajib mengubah K ini dengan bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke, sebagai contoh. Nah, ini dia. Di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kalau kita berbicara tentang himpunan penyelesaian, sorry. Kalau kita berbicara tentang himpunan penyelesaian, berarti kita diminta untuk menentukan nilai si X ini. Berapakah nilai X yang memenuhi? Oke, ini akan kita cari. Berapa sih nilai X yang memenuhi agar persamaan ini yang pertama sin 2X dikurang 1/2 akar 3 itu sama dengan 0. Tapi lihat di sini batas intervalnya itu 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Tapi tentunya kalau kalian ingin menyelesaikan persoalan ini, persoalan A, B, atau C, di sini kalian harus wajib mengubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri seperti bentuk dasar yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, bentuk ini. Jadi sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. Yuk kita bahas yang pertama. Oke, di sini kita punya soal sin 2X dikurang 1/2 akar 3 sama dengan 0 dengan batas interval 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Oke, kita mulai. Tapi kita tahu bahwa sin 2X dikurang setengah akar 3 sama dengan 0 ini wajib kita ubah ke dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Kita wajib mengubahnya ke dalam bentuk sin X sama dengan sin A. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yuk kita ikuti pembahasan ini. Oke, sin 2X dikurang 1/2
akar 3 sama dengan 0. Nah, ini negatif 1/2 akar 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga hasilnya adalah sin 2x dikurang sama dengan, sorry ya, ini sama dengan 1/2 akar 3. Ini negatif, pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Berikutnya, sin 2x sama dengan, nah di sini kan sudah berbentuk sin 2x sama dengan, nah ini harus kita ubah ke dalam bentuk umum sin x sama dengan sin a. Di sini setengah akar 3 ini wajib kita ubah ke dalam bentuk sin. Nah, ketika kelas 10 kalian sudah belajar tentang ya sudut-sudut istimewa. Di sini kalau kita perhatikan nilai dari sin nilai dari setengah akar 3, setengah akar 3 ini milik dari nilai dari sin 60 derajat. Maka dapat kita ubah setengah akar 3 ini kita ubah menjadi sin 60 derajat. Oke, kita ubah ya. Kita ubah di sini setengah akar 3 ini nilainya adalah sin 60 derajat. Nah, di sini sudah berbentuk sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Ini adalah 2x. Ini adalah A-nya sama dengan 60 derajat. Tadi kan ada dua rumus ya. Di sini x sama dengan A ditambah K kali 360. Dan x sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita gunakan bentuk umum yang pertama. Oke, bentuk yang pertama, x sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Oke, di mana ruas di sebelah kiri di sini 2x, maka x ini kita ganti dengan 2x sama dengan A. A-nya itu adalah 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini karena ada koefisien sama dengan 2, maka menjadi pembagi ruas sebelah kanannya, sehingga x sama dengan 60 ditambah K dikali 360 derajat dibagi dengan 2, sehingga diperoleh x sama dengan 60 dibagi 2 itu sama dengan 30 derajat. Ini 360 derajat kita bagi dengan 2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudah penyelesaian akhir yang telah kita dapatkan itu nilai x-nya itu sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, karena di sini masih dalam bentuk nilai K, harus kita ubah nih nilai K, di mana nilai K tadi itu adalah bilangan bulat, sehingga diperoleh kita mulai dari K sama dengan 0. Apabila K-nya kita ganti dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 180 derajat. Sama dengan, oh ya, di sini aja lah ya, 30. Ini 0 dikali 180 jelas 0 ya, maka hasilnya sama dengan 30 derajat. Apabila K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 30 derajat. Lalu berikutnya, setelah K sama dengan 0, berikutnya adalah K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat. Oke, ini masih tetap 30 derajat. Ditambah K-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 dikali 180 derajat. Ini 1 kali 180 sama dengan 180 ditambah 30 sama dengan 210 derajat. Lalu berikutnya, kalau kita coba dengan, ini kan K sama dengan 0, K sama dengan 1, berikutnya kita coba dengan K sama dengan 2. Apakah betul? Apakah memenuhi? Apabila K-nya sama dengan 2, kita ganti ya. Ini 30 derajat ditambah K, K-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 180 itu sama dengan 360. 360 tambah 30 itu sama dengan 390. Kita peroleh X-nya itu, apabila K-nya sama dengan 2, ternyata diperoleh nilai X-nya sama dengan 390. Sedangkan di sini batas interval dari si soal, batas intervalnya itu kita lihat. Ya, di sini batas intervalnya itu si nilai X ini hanya berada pada rentang 0 sampai 360 derajat. Karena tadi ketika nilai K-nya kita ganti dengan 2, ternyata diperoleh nilai X-nya ini sama dengan 390 derajat, sehingga diperoleh
untuk K sama dengan 0 adalah 30 derajat, untuk K sama dengan 1 adalah 210 derajat. Apabila K-nya sama dengan 2, maka dia tidak memenuhi. Ya, oke, berikutnya ke bentuk umum yang kedua. Ini kan yang pertama ya, X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Berikutnya yang kedua. Penyelesaian yang kedua itu nilai X-nya itu sama dengan, coba kita lihat, X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K kali 360 derajat. Oke, di ruas sebelah kiri masih sama ya, karena di sini bentuk umumnya adalah ini. Sin X sama dengan sin A yang kita dapatkan adalah ini, maka X-nya masih sama ya. X-nya di ruas sebelah kiri di sini sama dengan 2X. Berarti 2X sama dengan 180 derajat dikurang A, di mana A-nya itu sama dengan 60 derajat. Berarti 60 derajat. Ditambah K, ini sorry ya, ditambah ini. K dikali 360 derajat. Oke. Sehingga diperoleh 2X. Oh iya, sorry. Ini sorry. Bukan ditambah ya, kita hapus dulu. Ini kita hapus. Soalnya itu dikurang, ini malah ditambah. Oke, kita hapus. Ini harusnya dikurang ya. Ini kan 180 dikurang A, berarti 180 dikurang 60 derajat, di mana A-nya itu sama dengan 60 derajat. Ini 180 dikurang 60 itu sama dengan 120 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, di sini karena yang akan kita cari adalah nilai X, ada angka 2, maka menjadi pembagi di sebelah kanan. Berarti 120 ditambah K dikali 360 derajat, kita bagi dengan 2. Berarti X sama dengan 120. Bagi dengan 2 sama dengan 60 derajat. Berikutnya 360 derajat bagi dengan 2 itu sama dengan 180 derajat. Oke, di sini kan udah dapat nih penyelesaian sementara. X-nya itu sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Selanjutnya kita ganti K-nya ini dengan bilangan bulat mulai dari 0. Berarti K sama dengan 0. Berarti kita ganti X sama dengan 60 derajat. Ini K kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan 0 kali 180 derajat itu sama dengan 0. Berarti 60 derajat. Jadi 60 ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 60. Berikutnya untuk K sama dengan 1. Apakah memenuhi? Kita cek. Berarti kita ganti X sama dengan 60 derajat. Kita ganti K-nya dengan angka 1. Berarti 1 dikali 180 derajat. Berarti sama dengan 60 ditambah 1 kali 180 sama dengan 180 tambah 60 sama dengan 240 derajat. Ini 240 ya. Sehingga diperoleh untuk K sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan 240. Kalau seandainya kita ganti K-nya dengan 2, kita cek K-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 180 360 ditambah dengan 60 derajat itu sama dengan 420 derajat. Ini berarti di luar batas interval ini. Sedangkan batas intervalnya hanya sampai 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian untuk sin 2X dikurang 1/2 akar 3 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya itu HP. Ini agak terlambat nih tulisannya. Sorry. Ini himpunan penyelesaiannya pertama mulai dari yang paling kecil 30 derajat. Lalu 210 derajat. Oh sorry. Ini ada 32 derajat. Ada 30 derajat. Berikutnya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat ya. 60 derajat. Lalu berikutnya 210 derajat. Lalu berikutnya 240 derajat. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Nah, seperti itulah cara menggunakan cara menyelesaikan persamaan trigonometri apabila berbentuk sin X sama dengan sin A.
Lalu berikutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya, yakni nah di sini berbentuk tan. 1 dikurang akar 3 ditambah dalam kurung X ditambah pi per 12 sama dengan 0, di mana batas intervalnya itu 0 kurang dari X kurang dari 7 pi per 6. Oke, di sini ada yang sedikit berbeda nih. Kalau tadi pada soal SIM, pada soal nomor 1 itu sudah dalam bentuk derajat, sedangkan di sini ada nilai pi. Nah, tapi kita tahu bahwa ketika di kelas 10 kemarin nilai pi itu sorry. Ya, nilai P itu sama dengan 180 derajat. Ini kita ganti. Kita batas intervalnya ini coba kita cari dulu. Ini batas intervalnya 7 kali. Ini nilai P sama dengan 180 derajat bagi 6. 180 bagi 6 sama dengan 30 ya. 30 kali 7 sama dengan 210 derajat. Jadi batas intervalnya itu dari 0 sampai 210 derajat. Lalu ini juga perlu kita cari dulu nih sebelum kita menyelesaikan soal ini. Ini pi per 12. Pi per 12 berarti 180. 180 derajat dibagi dengan 12 itu sama dengan 15 derajat. Oke, coba kita selesaikan lah ya. Nah, di sini soalnya adalah 1 dikurang akar 3 tan buka kurung X ditambah, di mana tadi nilai pi per 12 apabila kita ubah dalam derajat itu sama dengan 15 derajat. Sama dengan 0. Oke? Nah, ini harus kita ubah dalam bentuk tan X sama dengan tan A. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini berarti ini 1 pindahkan ke sebelah kanan dulu. Berarti tan buka kurung X ditambah 15 derajat sama dengan ini 1 pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Ini ada akar 3. Negatif akar 3. Berarti tan buka kurung X tambah 15 derajat sama dengan negatif 1. Ini negatif 1 ya. Ini, maaf nih tulisannya agak kurang baik nih. Ini dibagi dengan negatif akar 3. Berarti tan buka kurung X tambah 15 derajat sama dengan negatif bagi negatif. Positif berarti 1 per akar 3. Ini kan per akar 3. Ini harus wajib kita rasionalkan nih. Ini akar 3 bagi akar 3. Cara merasionalkan. Berarti akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Berarti 1 per 3 akar 3. Nah, sekarang ini tan buka kurung X tambah 15 derajat. Nah, sekarang harus kita ubah dalam bentuk tan X sama dengan tan A. Ini tan buka kurung X tambah 15 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3. Coba kita lihat di tabel sudut istimewa. 1 per 3 akar 3. Oke, kita lihat di sudut istimewa. Nah, ini dia. 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tan 30 derajat. Jadi 1 per 3 akar 3 kita nanti ubah ke dalam bentuk tan 30 derajat. Oke, bentar. Ini perpindahan slide nih. Oke, kita ubah nih. Ini 1 per 3 akar 3. Kita ubah menjadi tan 30 derajat. Kita ubah menjadi tan 30 derajat. Oke, karena sudah berbentuk tan X sama dengan tan A, kita masuk ke rumusnya. Di sini rumus untuk tan X sama dengan tan A, bentuk penyelesaiannya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Di mana di ruas sebelah kiri itu, tan X tambah 15 derajat. Berarti kita ubah menjadi X-nya, kita ubah menjadi X ditambah 15 derajat. Sama dengan, di mana A-nya sama dengan 30 derajat. Berarti 30 ditambah, di mana K-nya belum kita ubah, K dikali 180 derajat. Sehingga X sama dengan, ini 15 derajat pindahkan ke sebelah kanan. Berarti 30 dikurang 15 derajat. Ditambah K dikali 180 derajat. Sehingga X sama dengan 30 dikurang 15, itu sama dengan 15 derajat. Ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini sudah berbentuk X sama dengan. Nah, tinggal kita ganti si K ini dengan bilangan bulat mulai dari si 0.
Berarti X, salah, K ya. K yang akan kita ganti. Berarti K, ini K sama dengan 0. Kita mulai dari K sama dengan 0. Kita masukin ke sini. Berarti X sama dengan 15 ditambah, kita ganti K dengan 0. Berarti 0 kali 180 derajat. Berarti sama dengan 0 kali 180, 0 tambah 15 sama dengan 15 derajat. Berikutnya untuk K sama dengan 1. Kita ganti juga. X sama dengan 15 ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini 180 ya, sorry ya. Oke, berarti sama dengan 15 tambah 1 kali 180 itu sama dengan 195. Kalau K sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan 195. Oke, kalau seandainya di sini batas intervalnya sampai dari 0 sampai 7pi/6. Batas maksimalnya itu adalah 210 derajat. Jadi kalau seandainya kita masuk ini K-nya dengan sama dengan 2, ini K sama dengan 0, K sama dengan 1, kita ganti dengan K sama dengan 0, pasti lebih dari 210 derajat. Jadi pekerjaan kita stop di sini. Jadi diperoleh X yang pertama adalah 15 derajat, X yang kedua adalah 195 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 15 derajat dan 195 derajat. Oke, itu untuk bentuk tan X sama dengan tan A. Nah, untuk yang terakhir, untuk soal untuk yang terakhir nih, bentuk cos. Nah, ini dia. Untuk yang terakhir ini, silakan kalian cobalah di rumah ya, coret-coret sendiri. Cara penyelesaiannya masih sama, tinggal kalian gunakan bentuk cos X sama dengan cos A. Oke, demikian pembahasan materi tentang submateri persamaan trigonometri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.